Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah 6 ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Dia naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya ketika Nabi Daud sudah semakin tua. Pada saat itu, suksesi pergantian raja tidak berjalan mulus karena adanya perseteruan yang sengit antar putra pangeran yang didukung oleh pejabat-pejabat istana yang tidak ingin Nabi Sulaiman naik menjadi raja. Namun Nabi Daud mengambil langkah cepat untuk meredam makar yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Raja Daud kemudian memanggil seorang nabi yang pernah melompati dinding pemisah, yaitu Nabi Adnan alaihissalam, dan juga memanggil beberapa pejabat yang masih setia untuk berkumpul agar berbaiat kepada Nabi Sulaiman dan segera menasbihkan Nabi Sulaiman menjadi raja. Sebenarnya Nabi Daud memiliki banyak selir dan dari mereka lahir putra-putra bagi Nabi Daud. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Nabi Sulaiman ketimbang putra-putra yang lain. Sehingga dengan demikian Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja ketiga bagi keturunan Yakub di Kanaan dan khalifah kedua bagi Bani Israel di Nusantara. Kanaan sendiri adalah negeri yang sekarang bernama Palestina, dan keturunan Nabi Yakub yang berdiam di Kanaan tidak lagi disebut Bani Israel. Karena Israel adalah gelar yang sangat mulia yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub alaihissalam, yang artinya orang yang soleh. Sehingga karena dosa-dosa besar keturunan Yakub di Kanaan, maka gelar Israel dilepaskan dari mereka dan diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh di Nusantara. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memusnahkan keturunan Nabi Yakub alaihissalam di Kanaan sehingga tidak satu pun yang tersisa. Sejak menjadi raja, maka terlihatlah oleh rakyatnya bahwa betapa tegasnya Nabi Sulaiman dalam menjalankan roda pemerintahannya. Orang yang dahulu tidak diperhitungkan ternyata sangat cakap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah menghukum mati seluruh pejabat-pejabat yang dahulu membangkang kepada bapaknya, termasuk menghukum mati saudaranya yang mencoba menjebaknya dengan maksud menjatuhkan martabat Nabi Sulaiman di depan rakyatnya, yaitu tatkala saudaranya itu meminta izin untuk menikahi salah satu selir ayahnya ketika Nabi Daud sudah tiada. Andai saja Nabi Sulaiman menyetujuinya, maka itu merupakan aib di kalangan rakyat yang terjadi di lingkungan keluarga istana yang telah disetujui oleh raja. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman segera menghabisi segala duri yang ada di depannya yang suatu saat bisa menghalangi langkah-langkahnya. Di bawah tangan dinginnya membuat kerajaannya semakin kuat dan disegani di dunia internasional, dan perdamaian dunia terjaga dengan baik pada zamannya. Kemudian tanpa ada halangan dan hambatan, maka Nabi Sulaiman mengirim Bani Ifraim dari keturunan Nabi Yusuf ke Nusantara untuk menyusul 9 suku Bani Israel yang telah duluan berada di sana, yaitu mereka-mereka yang telah lolos seleksi nasional. Orang-orang yang terpilih dari Bani Ifraim bin Yusuf tersebut adalah Ahlul Bait yang sangat handal membangun rumah di surga. Nabi Sulaiman menempatkan keturunan Nabi Yusuf di pulau bagian tengah Nusantara, karena pada saat itu jumlah Bani Israel di Indonesia telah dijadikan Allah semakin banyak jumlahnya, sehingga keturunan Nabi Yusuf terpaksa tinggal bersama Bani Sebulon yang penduduknya sangat ahli membuat kapal dan sangat tangguh di lautan. Pada zaman Nabi Sulaiman menjadi raja inilah adalah masa ketika Baitul Maqdis di Kanaan dibangun atas perintah Allah. Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Bait Allah, kemudian mengambil tabut Musa untuk disimpan di dalam Baitullah tersebut. Tabut Musa berisi sebuah batu yang berat milik Nabi Adam alaihissalam. Ada 2 batu yang diberikan kepada Nabi Adam untuk kedua cucunya sebagai tempat persembahan kurban. Lalu beberapa abad kemudian kedua batu itu diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk masing-masing anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Batu pertama disebut Hajar Aswad, diletakkan Ismail dan bapaknya di sudut sebelah tenggara Ka'bah. Dan batu kedua diberikan kepada keturunannya, yakni kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian menyimpan batu itu ke dalam tabut yang berbentuk seperti peti keranda, yang kemudian diberikan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun Baitul Maqdis. Dan setelah Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis, maka batu itu disimpan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada batu luhluh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintah yang tertulis dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Batu luhluh di dalam tabut dan batu Hajar Aswad yang diletakkan di Mekah dan di Kanaan sebagai tanda penanda kesucian tanahnya, sehingga umat muslim bisa sholat di atasnya. Sebab tanah ini dahulunya diharamkan Allah sejak langit dan bumi diciptakan. Maka dengan kesucian tanah haram ini, maka orang-orang kafir dilarang tinggal di radius batas-batas kesuciannya. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad SAW pernah mengusir bangsa Yahudi yang dahulu tinggal di pesisir batas akhir tanah suci. Demikian juga kafir Quraisy dipaksa Allah keluar dari Jazirah Arab demi ambisi menaklukkan bangsa-bangsa. Demikian juga di Kanaan, setelah pembangunan Baitul Maqdis selesai, maka Bani Israel bisa melakukan sholat di atasnya karena tanah itu sudah suci. Sebab tanah Kanaan itu telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala sejak langit dan bumi diciptakan. Namun setelah Nabi Sulaiman telah tiada, Baitul Maqdis kemudian dihancurkan Allah melalui tangan Raja Babilonia, lalu penghancuran kedua dari tangan Raja Romawi. Hal itu terjadi karena dosa besar keturunan Yakub di sana, karena mulai banyak di antara mereka yang menyekutukan Allah. Praktik pembunuhan bayi untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka semakin marak dilakukan.
Tabut Musa pun diambil oleh malaikat dan dibawa ke tempatnya semula di Indonesia, dan menjadi misteri bagi mereka hingga saat ini, hingga detik ini, dan menjadi tanda tanya bagi mereka bahwa di mana batu luh-luh itu kini berada. Sehingga hilanglah kesucian negeri Kanaan setelah batu itu diambil kembali. Itulah sebabnya bangsa Yahudi saat ini selalu ingin menggali tanah di masjid bekas Baitul Maqdis pernah berdiri, karena mereka ingin mencari batu itu, sehingga dampak dari usaha bangsa Yahudi itu sering menimbulkan perselisihan dan ketegangan dengan bangsa Palestina saat ini. Padahal batu luh-luh itu telah dibawa oleh malaikat ke Indonesia dan disimpan di sana. Lalu berabad-abad kemudian seorang keturunan Nabi Sulaiman bin Daud bernama Ja'far Shadiq, atau biasa kita panggil sebagai Sunan Kudus, menerima ilham untuk mengambil batu itu agar dibuat Masjid Al-Aqsa di atasnya. Dan Masjid Al-Aqsa sekarang bernama Masjid Menara Kudus, lalu kotanya disebut Al-Quds atau Kota Kudus. Dan mengenai batu luh-luh di dalam tabut Musa itu kelak menjadi tanda bagi kemunculan putra Sulaiman di akhir zaman, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia atau tanda putra Sulaiman akan menjadi raja di akhir zaman, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu telah dibawa oleh malaikat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Baiklah, kita kembali ke kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati Nabi Sulaiman agar mengawini putri Raja Mesir, yaitu seorang putri keturunan permaisuri Fir'aun yang dahulu berdoa kepada Allah agar dibuatkan rumah di sorga. Dan dengan perkawinan itu berarti bahwa Allah telah mengabulkan doa sang permaisuri menuju ke pintu gerbang surga di Nusantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berdoa, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Al-Quran Surat Tahrim ayat 11. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Sulaiman untuk memindahkan pusat kerajaannya dari Yerusalem ke Nusantara, lalu membawa serta putri Mesir sang permaisuri untuk tinggal bersama dengannya di Nusantara. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman dan permaisurinya beserta bala tentaranya menuju tanah yang diberkahi Allah dengan kapal-kapal layar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 81. Ayat tadi menjelaskan bahwa pada saat itu Nabi Sulaiman telah dianugerahi sebuah teknologi baru di bidang ilmu perkapalan. Jika dahulu kala kapal-kapal di kayu dengan puluhan hingga ratusan orang, maka pada zaman Nabi Sulaiman, kapal-kapal sudah dilengkapi dengan kain layar, sehingga mempercepat kapal beliau menuju ke negeri yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Surah Sad ayat 36. Kemudian kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya. Jika isi ayat tadi tentang kapal layar, maka ayat itu sudah tidak relevan lagi di zaman ini, karena zaman sekarang kapal-kapal sudah menggunakan tenaga mesin yang membuatnya semakin cepat. Namun oleh karena Al-Quran adalah kitab Allah yang berlaku sepanjang masa, maka tentunya ayat tadi mengarah kepada alat transportasi selain kapal, yaitu sebuah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga angin yang berhubungan dengan teknologi aeronautika yang bernama pesawat terbang, yaitu suatu alat transportasi yang perjalanannya bisa ditempuh hanya dalam waktu 9 jam saja, dibanding perjalanan di masa yang lalu yang memakan waktu sebulan dengan menggunakan kapal layar. Sehingga ayat tadi ditujukan juga kepada keturunan Nabi Sulaiman dan kaumnya di Indonesia tentang tanda-tanda munculnya putra Daud di akhir zaman. Bahwa tanda-tanda Al-Mahdi akan muncul di bumi Nusantara adalah ketika bangsa ini sudah mampu membuat pesawat terbangnya sendiri, tanpa harus membeli ke negara lain. Jadi jika bangsa ini sudah mampu menerapkan ilmu aeronautika, sehingga bisa membuat pesawat terbangnya sendiri, maka hal itu sebagai tanda munculnya Satrio Piningit. Mari kita renungkan sejenak tentang kilas balik sejarah bangsa ini, yakni ketika Khalifah yang ke-6 memanggil Bahtiar Yusuf Habibie agar Khalifah yang ke-7 itu meninggalkan Jerman dan kembali ke Indonesia guna bersama-sama membangun pondasi pembuatan teknologi pesawat terbang di negeri yang diberkahi. Maka itulah tonggak awal terjadinya tanda-tanda yang dimaksud. Pada tahun 1972, Yang Mulia Soeharto mengutus Ibnu Sutowo ke Jerman untuk memanggil Bapak B.J. Habibie kembali ke Indonesia. Maka pada saat itulah masa kelahiran putra akhir zaman di Nusantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Surah Saba ayat 12. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi dan pada waktu sore atau 9 jam, sama dengan perjalanan sebulan dengan kapal laut. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang menggoda di hadapan mereka dengan izin Tuhannya. Dan barang siapa dari kaum Nabi Sulaiman yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami dengan mengikuti godaan dari jin-jin itu, maka kami rasakan kepada mereka azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ayat tadi tidak saja membahas tentang pesawat terbang, tapi juga membahas tentang bahan mineral yang bernama tembaga. Jadi di dalam ayat tadi Allah juga menjanjikan kepada bangsa ini akan mengeluarkan dari perut bumi sumber daya alam berupa tembaga yang jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga bangsa ini kelak bisa menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan sumber daya tembaga, sehingga mampu membuat peralatan mutakhir berbahan tembaga.
Karena di akhir zaman nanti, barang-barang kelistrikan termasuk juga teknologi komputer, televisi, ponsel, perangkat elektronik portabel, dan kendaraan listrik akan sangat bergantung pada jenis logam tembaga ini. Bahkan juga dalam industri perkapalan dan pesawat terbang seperti misalnya untuk keperluan pembuatan baling-baling dan lain-lain. Tapi ada syarat bagi bangsa ini agar sumber daya tembaga itu dikeluarkan Allah dari dalam bumi dengan jumlah yang sangat besar. Maka bangsa ini harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Sebab saat ini masih banyak dari bangsa ini senang duduk manis di kuburan-kuburan para wali dan keranjingan minta duit di kuburan-kuburan keramat. Suka melarung sesajen di perairan untuk minta keselamatan. Suka ke dukun-dukun minta pertolongan dan perlindungan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala belum akan mengalirkan tembaga-tembaga itu. Namun sebaliknya, justru akan mendatangkan azabnya berupa bencana-bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus yang keadaannya pada saat itu bagaikan hidup dalam neraka. Dan bangsa Indonesia hanya butuh sepertiga orang yang mau berhijrah, atau umat muslim hanya butuh sepertiga dari penduduk Indonesia yang bertakwa kepada Allah agar sumber daya alam itu dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar. Baiklah, kita kembali ke perjalanan Nabi Sulaiman menuju ke negeri yang diberkahi Allah, yakni ketika beliau telah tiba di sana. Nabi Sulaiman segera menempati istananya yang baru saja dibangun di pesisir Sungai Muara Takus di Sumatera. Di istananya itulah dia atas izin Allah mengumpulkan orang-orang sakti yang senantiasa bersekutu dengan jin ifrit yang merasuk ke dalam tubuh mereka sehingga mereka terlihat memiliki ilmu kanuragan yang sangat hebat. Jin ifrit diperumpamakan sebagai salah satu jenis burung liar yang hidup di hutan-hutan Nusantara. Ifrit diperumpamakan sebagai burung rangkong atau ranggong atau enggang yang siap menyerang mangsanya hingga jatuh ke dalam kesesatan. Burung-burung itu juga melubangi pepohonan agar bisa merasuk ke dalamnya dan melahirkan kejahatan di dalam tubuh manusia. Pemanggilan orang-orang sakti dilakukan guna memudahkan Nabi Sulaiman untuk mengetahui lokasi istana kaum Yehudsa yang berdiam di Pulau Sabah, dan orang-orang sakti itu sangat takut kepada penguasa bumi Nusantara tersebut. Maka ketika semua berkumpul, Nabi Sulaiman melihat bahwa ada satu orang sakti yang tidak hadir yang disebut sebagai Hudhud. Hal itu membuat Nabi Sulaiman murka dan hendak menghukumnya dengan hukuman penggal kepala. Maka datanglah Hudhud dengan penuh ketakutan, lalu memberi informasi keberadaan kaum Sabah yang saat itu telah menyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada pemimpin Sabah agar datang menghadap kepadanya, dan kaum Sabah ternyata dipimpin oleh seorang ratu bergelar Kanjeng Ratu Nyai Rara Kidul yang sangat cantik menawan. Membaca surat tersebut, pejabat-pejabat kaum Sabah ingin melakukan pemberontakan, namun sang ratu melarang. Lalu sang Nyai mengirim utusan kepada Nabi Sulaiman beserta berbagai peti, namun Nabi Sulaiman menolak praktik suap menyuap di kerajaannya. Akhirnya datanglah Nyai Rara Kidul beserta rombongannya menghadap Raja Sulaiman, dan kecantikannya menarik hati sang raja. Singkat cerita, Nabi Sulaiman ingin memindahkan istananya ke Pulau Sabah, maka dikumpulkanlah pekerja-pekerja yang senantiasa bersekutu dengan jin ifrit untuk membangun istana itu bagian demi bagian. Namun ketika istana itu baru dibangun sebagian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau dan sang raja meninggal saat mengawasi pembangunan istana barunya. Dan jin-jin yang merasuk ke dalam pekerja-pekerja itu sama sekali tidak mengetahui kematian beliau. Sehingga jika ada yang mengaku pandai meramal, jangan dipercaya, karena sesungguhnya jin-jin yang merasuk ke dalam tubuh mereka itu tidak bisa mengetahui segala kehendak Allah, sebab pintu langit tempat mereka biasa mencuri informasi sudah ditutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Sabah ayat 13-14. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, mulai dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang bentuknya seperti kolam, atau seperti periuk yang tetap diabadikan hingga saat ini. Bekerjalah hai keluarga, seluruh keturunan dan kaum Daud untuk bersyukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin-jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang goib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam azab yang menghinakan. Begitulah Allah menetapkan di ayat tadi bahwa hanya sedikit kaum Sulaiman di Nusantara yang bisa menjadi muslim, karena walaupun KTP-nya tertulis Islam, tapi mereka tetap melakukan kemusyrikan di rumah-rumah dukun dan kuburan-kuburan para wali, serta melakukan korupsi dan suap menyuap. Lalu setelah kematian Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutup akses jalan dari Timur Tengah ke Nusantara, karena Allah berkehendak untuk memutuskan hubungan bangsa ini dengan bangsa yang masih berdiam di Kanaan. Dan jika ada di antara orang-orang Kanaan yang mencoba berlayar menuju ke negeri yang diberkahi Allah, maka kapal-kapal mereka akan tenggelam di samudera bagian barat negeri ini. Nusantara pun seakan hilang dari permukaan bumi, sehingga penduduknya pun disebut sebagai Bani Israel yang hilang, karena tidak diketahui lagi rute menuju ke Nusantara. Lalu Allah juga mewafatkan Nyai Rara Kidul dan mengurung arwahnya di pantai Laut Selatan, sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Namun mereka saat ini masih saja mengikuti godaan Ratu Laut Selatan itu untuk berbuat kemaksiatan. Dan di akhirat nanti Ratu itu akan menjadi saksi bagi orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Allah berfirman di dalam Injil Nabi Isa AS, pada waktu penghakiman, Ratu dari pulau bagian selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini, dan ia akan menjadi saksi atas dosa-dosa mereka, sebab dahulu Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmah Nabi Sulaiman, namun kekafirannya tidak mampu mengubahnya menjadi Islam.
Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih berdosa daripada yang pernah mereka tuduhkan kepada Nabi Sulaiman. Injil Nabi Isa AS. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah 6 ayat 42-43 mengenai sulitnya sang ratu untuk masuk ke dalam Islam. Dan ketika sang ratu datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Namun apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya menjadi Islam, karena sesungguhnya dia dahulu termasuk orang-orang yang kafir. Begitulah Ratu Nyai Roro Kidul dan kaumnya akan sulit menjadi Islam, karena kelak kaumnya itu masih suka mempersembahkan sesajen di pesisir pantai selatan. Sehingga sepeninggalan Nabi Sulaiman, Nusantara mengalami perpecahan akibat penjajahan bangsa Turka. Para penjajah mendirikan kerajaan bonekanya masing-masing, lalu mengangkat seorang raja lokal yang harus membayar upeti kepada pemerintah mereka. Penjajahan bangsa-bangsa Turka itu sebagai akibat dari dosa-dosa yang dilakukan bangsa Indonesia di negeri yang diberkahi Allah, sehingga seluruh penduduk Nusantara menjalani hukuman pertama, yakni melalui penjajahan dari berbagai bangsa-bangsa. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kerajaan-kerajaan Turka, yaitu orang-orang yang berdiam mengelilingi pegunungan Himalaya, untuk datang menaklukkan Nusantara dan membagi bagi mereka menjadi kerajaan-kerajaan kecil, dan masing-masing dari bangsa penakluk memaksa mereka menganut agama Fir'aun, yakni Hindu, Buddha, dan animisme sesuai kepercayaan dari masing-masing penjajah. Dan tragisnya, selama perang yang melelahkan itu, para pemuda-pemuda bangsa banyak yang dipenggal kepalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 49. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari pengikut-pengikut agama Fir'aun. Mereka dahulu menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Setelah penjajahan dari berbagai bangsa Turka tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa Turka melalui bencana tsunami dan banjir bandang yang maha dahsyat yang menghancurkan beberapa dari bangsa Turka itu beserta orang-orang lokal yang mengikutinya. Selain itu, perang saudara antar kerajaan di negeri-negeri bangsa Turka atau di daratan bangsa Turka yang membuat mereka terpaksa meninggalkan bumi Nusantara, walaupun ada di antara mereka yang masih tinggal di Indonesia karena sudah terlanjur menikah dengan wanita pribumi sehingga enggan pulang ke negerinya. Dan kebiasaan Bani Israel pada zaman itu adalah mengasingkan para wanita-wanitanya yang kawin dengan bangsa asing, sehingga berdiamlah mereka di bumi Nusantara di pelosok-pelosok hutan dan di lembah-lembah gunung yang jauh dari komunitas penduduk lokal. Walaupun bangsa di Nusantara telah terbebas dari penjajahan bangsa Turka, tapi mereka masih hidup terpecah belah sebagai kerajaan-kerajaan kecil yang rapuh sebagai akibat dari bentukan kerajaan boneka dari bangsa-bangsa Turka terdahulu. Sehingga terputuslah rantai khalifah, karena syarat menjadi khalifah di bumi Nusantara adalah diberi kekuasaan oleh Allah meliputi seluruh Nusantara, yaitu kepemimpinan dari Sumatera hingga Papua. Dan kekhalifahan dilanjut kembali setelah hukuman kedua selesai, yakni ketika bangsa ini merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengangkat Yang Mulia Bapak Soekarno menjadi khalifah yang kelima, menggantikan Ratu Wilhelmina dari Belanda dan Kaisar Hirohito dari Jepang. Dan di bawah kepemimpinan Yang Mulia Soekarno dan khalifah-khalifah setelahnya, bangsa Indonesia menerima azab yang menghinakan, yang mana hasil bumi dan ekonominya dikuasai oleh bangsa-bangsa asing, sekaligus menjadi negara miskin yang hina, yang dihina oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan semua itu bisa terjadi karena setelah Nabi Sulaiman telah tiada, rakyatnya di Nusantara mulai semakin banyak yang melakukan praktik perdukunan. Mereka mengikuti orang-orang sakti di zaman Nabi Sulaiman, praktik-praktik yang bisa merusak hubungan antara suami dan istrinya. Dengan sihir itu mereka menggandakan uang, bahkan bisa menyakiti tubuh manusia, dan mereka menghalalkannya dengan cara menuduh Nabi Sulaiman dahulunya juga melakukan praktik sihir seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka ahli sihir itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Padahal sebelumnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang membeli jasa dukun sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka para dukun-dukun itu yang menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Lalu Allah memberi tanda tentang Pulau Sabah itu bahwa di sebelah kirinya berdiri kerajaan Hindu dan di sebelah kanannya berdiri kerajaan Buddha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Sabah ayat 15-16. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah taman di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, "Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun." Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar,
karena kami ganti kedua taman mereka dengan dua taman yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon atsel dan sedikit dari pohon sidr. Begitulah keadaan Pulau Sabah. Allah dirikan dua kerajaan Majapahit atau dua kerajaan berbuah pahit, yaitu di Sabah Timur berupa kerajaan Hindu dan di Sabah bagian baratnya kerajaan Buddha. Lalu Allah mendatangkan banjir bandang yang maha dahsyat kepada mereka. Banjir bandang tersebut telah mengubur seluruh candi-candi kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Dan kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha itu tidak diketahui di mana keberadaannya hingga saat ini, kecuali hanya dugaan-dugaan semata dari para ahli-ahli sejarah. Seolah-olah mereka tidak pernah berdiam di bumi Nusantara, tapi ada tulisan-tulisan bahwa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu pernah ada. Bisa antum bayangkan bagaimana Candi Borobudur dan candi-candi lainnya di sebelah timur Pulau Sabah tenggelam dan terkubur di dalam tanah, dan bagaimana Gunung Padang di sebelah barat Pulau Sabah tertanam di dalam lumpur banjir bandang yang hebat tersebut. Dan salah satu tanda bagi seluruh penduduk bumi tentang lokasi dan letak kaum Nabi Sulaiman berdiam, yaitu melalui karakter penduduknya. Hal itu telah diabadikan sebagai nama salah satu surah di dalam Al-Quran, di mana tertulis tentang penduduk Indonesia yang diperumpamakan sebagai semut-semut yang memiliki budaya bergotong royong, yaitu di saat salah seorang ulama mereka menyerukan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tetap di dalam rumah mereka di surga, agar sang raja tidak murka dan mengutus tentara-tentara malaikatnya untuk mengazab mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah 6 ayat 18, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, dan mereka tidak termasuk orang-orang Yashirun. Dan kelak di antara kaum Nabi Sulaiman itu akan lahir seorang putra akhir zaman, atau di tengah-tengah mereka akan lahir putra Daud yang kelak menyampaikan berita gembira kepada mereka dan menjadi raja yang bijaksana. Dialah Imam Mahdi, sang putra bangsa yang akan muncul memerangi ajaran Dajjal, memerangi ajaran bangsa-bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dia sang putra akhir zaman yang akan muncul di waktu duha. Pada masanya, Indonesia akan menjadi negara maju yang makmur sentosa. Tak satu pun rakyatnya yang mati kelaparan, karena pada saat itu ajaran para Dajjal dan ajaran bangsa-bangsa Ya'juj Ma'juj telah dimusnahkan. Indonesia pun memperoleh kemenangan dari kaum kafir setelah berabad-abad lamanya umat muslim di Indonesia dikalahkan oleh kaum kafir yang setiap hari dengan terang-terangan memperlihatkan perbuatan kemusyrikan di kuburan-kuburan para wali, di kuburan-kuburan keramat, serta kemusyrikan di pesisir-pesisir pantai dan di lembah-lembah gunung. Lalu diramaikan oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Pada zamannya, rumah sakit jadi sepi karena Allah tidak lagi menurunkan azab pedihnya. Setelah sebelumnya, banyak rumah sakit yang penuh sesak oleh orang-orang yang diazab oleh Allah. Antrian tunggu begitu panjang sehingga dokter-dokter kewalahan dan untung besar. Amalan sedekah pada zaman itu menjadi sulit karena semua orang merasa berkecukupan sehingga tak perlu bantuan sama sekali. Kemakmuran dan kesejahteraan telah melanda bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke karena saking banyaknya devisa negara Indonesia sehingga bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan segala bentuk pembangunan demi kemaslahatan bangsa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, nanti pada akhir zaman ada di antara pemimpin-pemimpin kalian yang menabur-naburkan uang dan tidak bisa dihitung lagi.